Jim terbangun di dalam truk tuanya. Ia tidur di parkiran kantor polisi malam itu. Ia memandang foto istrinya yang sudah meninggal. Pandangan Jim beralih pada SUV milik kartel yang melintas di sekitar kantor polisi. Jim melihat tas Maria dan mengecek isinya. Ternyata tumpukan uang yang ada di tas tersebut. Ia berpikir untuk membawanya kabur, karena Jim terlilit hutang saat pengobatan istrinya. Saat jalan, pandangannya kembali tertuju ke tas Maria, dan yang difikirkannya berbeda. Ia teringat Miguel yang harus berurusan dengan polisi dan pihak imigrasi. Jim memutuskan kembali ke kantor polisi. Miguel seorang diri hanya meratapi dinding putih. Jim meyakinkan Miguel bahwa ia akan aman bersamanya. Mereka menyelinap keluar. Mereka menuju rumah Jim. Jim mengambil beberapa perlengkapan termasuk senjata. Miguel menunggu di dalam mobil. Namun, Miguel sempat kabur. Tak lama Jim berhasil menemukan Miguel. Ia memberikan penjelasan betapa bahaya dan ganasnya para kartel itu. Mereka meninggalkan rumah dan menuju Chicago, sebuah perjalanan yang panjang. Para kartel tiba di rumah Jim. Mereka masuk dan mengambil bintang penghargaan militer dan mencari identitas Jim. Bukan hanya itu, mereka juga membakar rumah Jim dan meninggalkannya begitu saja. Jim menepi di SPBU. Ia mengisi BBM dan membayar menggunakan kartu debitnya. Dalam hatinya, ia tak seharusnya ikut campur urusan Miguel, namun sisi kemanusiaannya berkata lain. Selanjutnya, ia menuju minimarket untuk membeli Atlas. Pegawai minimarket pun heran di era smartphone masih ada orang yang mencari Atlas. Di sisi lain, para kartel berhasil melacak transaksi terakhir kartu debit milik Jim. Sehingga, titik lokasi terakhir mereka sudah diketahui para kartel. Beberapa kilometer mereka berkendara, ada masalah baru. Indikator kerusakan mobil Jim menyala, mesin berasap. Pimpinan kartel mendatangi minimarket yang memberi Atlas Jim. Ia menanyakan ke arah mana mereka pergi. Tak mendapat jawaban yang sesuai, pimpinan kartel mencekik wanita itu dan mengambil CCTV minimarket. Jim menemukan bengkel. Mekanik mengatakan bahwa radiator mobil rusak parah akibat peluru. Bagian ini sudah ada di chapter 1. Mereka pun harus menunda perjalanan. Paginya, Jim dikagetkan karena Miguel dan Jackson tidak di mobil. Jim lalu mengecek isi tas Maria yang penuh uang itu dan masih utuh. Ia merasa lega, sebab di sudut jalan, Miguel dan Jackson berjalan santai sambil membawa makanan. Mereka duduk santai di kabin mobil, dan Jim menasihati Miguel dengan hangat untuk tidak pergi tanpa pamit. Kedekatan mereka terjadi secara alami, layaknya seorang kakek dan cucunya. Singkatnya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka semakin akrab. Miguel memandu rute menggunakan Atlas. Kartu debit Jim kembali dilacak kartel. Sesampainya di ruas jalan tol, polisi mendekati mobil mereka dan mengarahkan mereka untuk berhenti. Jim merasa bingung. Padahal ia tak melanggar apapun. Polisi mengintegrasi, memeriksa surat-surat. Yang aneh, polisi juga menyita senjata Jim yang memiliki izin. Polisi sempat menodongkan senjata karena Jim protes. Namun Jackson langsung menyerang polisi tersebut. Ia menyeret kakinya hingga Jim berhasil melumpuhkan polisi tersebut. Jim merasa ada yang janggal, sebab ia tak memiliki riwayat melanggar hukum. Jim kembali melaju dengan cepat. Sesuai sangkaan, polisi tersebut sudah dibayar para kartel untuk memberhentikan Jim.